channel Pondok Pesantren Baitul Hikmah, Bil Hikmah TV di acara pesantren kita. Kami dari tim jurnalistik akan mewawancarai salah satu perwakilan dari kelas 9A. Di kanan saya ada Khori Pundawa Surya. Halo. Di kiri saya ada Habjah Faizul Asrofi. Cool ya. Perkenalkan, nama saya Khori Pundawa Surya. Saya perwakilan dari kelas 9A. Ya, di sini saya akan diwawancarai oleh Saudara Abdullah Khalil Mahfud. Perkenalkan, nama saya Hamzah Faizal Asrofi. Saya juga perwakilan dari kelas 9A untuk menemani teman seperjuangan saya sendiri juga, Khori Pundawa Surya, dan yang akan diwawancarai oleh Ananda Saudara. Enaknya dipanggil Ananda atau Saudara? Saudara aja lah, Saudara Abdullah Khalil Mahfud. Ya. Sebentar lagi menjelang akhir Ramadan, menjelang bulan puasa kan ada ulangan. Gimana persiapannya? Selama saya kelas 9 ini kan saya sudah lumayan melewati beberapa tahap. Yang pertama ya PTS semester 1, terus PAS semester 1, dan sebentar lagi saya akan menghadapi PAT, yaitu penilaian akhir tahun. Yang persiapan saya kan ya belajar dan materi kita itu belajar materi yang diperlukan saja. Ya, untuk hasilnya itu belakangan aja. Kalau dari saya sendiri kan dari tahapannya nih, yang dari semester 1 tuh pertama PPS, penilaian akhir semester, terus PAS semester 1, penilaian akhir semester. Lalu karena nggak ada PTS S2, ya makanya langsung PAT semester 2. Terus saya agak lupa apakah nanti US dulu atau uprak dulu, tapi setahu saya kita uprak dulu. US langsung life skill ya? Langsung life skill. Nah, life skill nanti kemungkinan ada planning juga, kita bakal study tour. Nah, habis study tour nanti baru beberapa hari kemudian latihan haflah dan haflah. Lulus. Ya. Kalau dari persiapan saya sendiri, saya sudah lumayan menyiapkan diri untuk melewati tahap-tahap itu. Kan kita sudah melewati tahap PTS, PAS. Alhamdulillah kemarin mendapatkan hasil yang alhamdulillah lumayan meningkat lah dari PTS semester 1 kelas 9. Jadi nanti kita tinggal nunggu PAT semester 2, ujian praktek, ujian sekolah, life skill, sama life skill skill juga. Nah, life skill ini ada 6 skill yang bakal dites ini. Yang ada yang dari implementasi imtak, itu ada juz amma, jadi tes dari Anas sampai Anaba. Iya. Terutama kan kita santri itu harusnya udah hafal, harusnya bisa dong. Luar biasa dong ya berarti. Iya. 30. Tapi nggak tahu nanti hasil gimana nih. Belum tentu yang santri itu bisa. Ya, apalagi orang di luar sana ya. Apalagi siapa tahu tuh orang luar sana juga malah lebih lancar daripada kita. Jadi kita tidak boleh menilai seorang dari luar ya. Berarti itu harus dari tunjangan kita sebagai santri. Kalau kita harus melampaui mereka, kalau bisa 30 juz semuanya, atau ya. Karena kalau kata pepatah umum tuh don't judge book by its cover. Masya Allah. Apa tuh? Coba dong. Ini nggak usah jelasin, nanti kita nyalainin. Jadi ada juz amma, praktek ibadah, leadership, seni, tadi apa? Leadership, seni, satu lagi lupa tadi apa? Apa ya? Lupa ya? Lupa. Juga Banyak juga programnya soalnya. banyak. Oh iya. IT ya, IT tadi information technology. IT itu iptek. Iptek. Tadi masih belum disebutin. iya. Ya, Kalau boleh tahu iptek itu apa ya? apa iptek? Iptek ya. Iptek itu Dari tadi bahasanya ilmu iptek, pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau imtak iman dan takwa. Masya Allah. Seharusnya kita sebagai umat manusia muslimah wal mu'minah ini harusnya memiliki imtak yang kuat ya. Apalagi kita kan harusnya mondok di pesantren ini, imtak tuh paling penting, karena nilai yang dari orang tuh yang menilai santri-santri biasanya yang suka mondok-mondok tuh dari imtaknya dulu, Iya. bukan dari
pintar yang matematika, fisika, biologi dan lain sebagainya, kayak banyak. Jadi pasti tahunya tuh harusnya pintar baca Quran. Kalau baca kitab mungkin jarang ya, karena masyarakat jarang-jarang mungkin ada yang tahu tentang kitab-kitab. Mungkin baca Quran, terus mimpin tahlil, maulid, jadi imam masjid itu. Akhlaknya gimana? Akhlaknya juga sikap, akhlak dan sikap sama ya? Sama Alat menghadap. adab perilaku itu juga tuh yang biasanya paling dinilai masyarakat. Makanya kan bayangin kalau misalnya kita di pondok jadi nakal tuh takutnya di luar gimana gitu ya. Terus soalnya masyarakat itu menilai santri itu biasanya kan dari yang tadi tuh ilmu agama dan akhlak, adab, perilaku, sikap. Di pondok pesantren kan terkenal atas madrasah diniyahnya ya. Berhubung ujian diniyah semakin dekat, apalagi muhafadzah, itu gimana spekulasi Anda? Kalau saya mungkin lebih fokusinnya ke tadi Ralf ya, harusnya ada pengoreksian kitab. Iya. Ya. Nah, kalau saya mungkin agak kurang fokus karena di muhafadzah, karena saya tipe orangnya agak susah menghafal. Saya lebih latihan untuk ujian diniyah, mempersiapkan ujian diniyah dan koreksian kitab mungkin ya. Itu kalau saya. Kalau saya kebalikannya dari saudara Hamzah. Kalau saya tuh lebih fokus ke muhafadzah terlebih dahulu tentang hafalan-hafalan. Kan kita kan kitabnya itu kan hafalan tuh sorof ya, sorof. Ya, sorof dan juz amma. Juz ammanya tapi di sini dari At-2 sampai Nas. Iya. Ya, alhamdulillah kalau juz amma saya udah lumayan lancar lah. Tinggal sorofnya dong, sorofnya tinggal diperlancar lagi lah. Iya. Nah, sorof itu yang paling pengen banget. Iya. Jujur aja nih. Dan kalau masalah pengoreksian kitab, ya alhamdulillah kitab saya lengkap semua. Karena saya alhamdulillah lengkap dan tidak ada yang bolong sama sekali. Nah, koran saya dong, saya langganan Rode nih. Iya. Boleh tahu sorofnya sampai mana tuh? Boleh spoiler dikit dong? Jadi sorofnya nanti kita dari plus 1 sampai 6 tasrif istilah. Ya gimana tuh? Coba. Ya fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'il wa zaka maf'ulun af'ula taqul maf'al maf'al mif'alun nasara yang surun nasran wa mansuran fa huwa nasirun wa zaka mansurun unsurat ansur mansurun bingsurun. Nah, Dan seterusnya. Dan lain sebagainya. panjang ya, panjang. Nah, Masya Allah Lumayan panjang. sih. Karena kalau setahu saya tuh ilmu sarf tuh kayak verbnya Inggris yang si sausan gitu. Kalau kita Iya. ya full dan lain sebagainya. Kalau ini kan si sausan, terus apalagi? Apa? Kalau Indonesia gimana nih kalau Indonesia? Oh, Indonesia nggak ada. Dia ya dia, kamu ya kamu, aku, nggak ada. Aku aki aku gitu. Iya. Adanya aku, kamu, kita. Iya dia. Simple. Berarti yang ada aku kamu bukan dia gitu. Iya, bukan dia. Dia mah. Bukan dia. Curhat, pas curhat. Jangan curhat. Nggak boleh curhat ini. Bikin nanti. Ini segmennya ganti nih kalau curhat. Iya, sebenarnya kan nanti jadi Turut tahu. curhat. Kalau mau curhat nanti channel lain aja. Ya, channel tangga ya. Channel tangga kayak boleh channel tangga. Ya. Gimana lagi nih? Pasti lifestyle pasti agak ribet juga kan ya. Selain banyak program-program dari pondok tuh, gimana cara Anda menyikapi semuanya? Bawa relax aja sih, bawa santai, nggak usah dibawa beban banget. Jadi nggak usah dipikirin apa tuh masih lama. Tapi walaupun masalah juga kita nggak boleh ngeremehin juga. Takutnya nanti tiba-tiba lama, tiba-tiba udah semakin dekat. Iya, besoknya gue. Gede. Itu sih, kalau saya sih. Ya nggak usah pokoknya bawa santai aja, relax, enjoy gitu. Kalau menurut saya sendiri nggak perlu tegang sih. Kalau saya sudah memikirkan dari jauh-jauh hari. Dari pertama saya mau menguasai bidang itu terlebih dahulu, baru pindah ke bidang lainnya. Setelah itu sudah dan dulu. Penuh persiapan berarti Anda ya. Alhamdulillah. Mantap. Ini orang-orang yang harus dicontoh oleh kita semua. Semuanya tuh emang harus dipersiapkan. Atau sebakal makan pun harus dipersiapkan. Apapun harus dipersiapkan. Iya, apapun. Anda jalan juga harus dipersiapkan. Iya. Karena untuk melihat, oh depan ini jurang atau bukan. Coba kalau nggak dipersiapkan,
depannya got, depannya jurang, depannya apapun itu, depannya jalan menuju neraka juga ya tetap diterobos. Kayak be prepared. Ya. Prepare. Read English. Ya. Apapun harus dipersiapkan. Hidup harus dipersiapkan. Jodoh harus dipersiapkan. Oh, baik. Iya, apapun harus dipersiapkan. Nih, dari semua program pondok kita, dari US, praktek, sama life skill, itu apa yang paling Anda tunggu? Atau mau di kantong saya? Pulang? Atau kelulusan lagi di kantong saya? Kelulusan. Kelulusan. Makanya saya tunggu. Karena kami sebagai kaum Adam, ya namanya kaum Adam ya, biar lebih gaul. Iya. Kan kita mengikuti zaman gitu ya. Itu kenapa nunggu pulang? Kan ya udah, nggak usah dipikirin, santai aja, udah santai. Karena kalau misalnya nunggu itu buat terlalu ini nanti malah ada stres. Kita boleh Malah stres Ya, sendiri. barangkali gitu boleh relax, nunggu tapi pulang. kita juga nggak boleh ngeremehin itu urusannya. Nggak boleh ninggalin urusan itu juga terlalu enjoy banget gitu. Berarti standar. Standar SNI, standar Iya, Indonesia Indonesia. Oke. Standar nasional Indonesia. Nah, Di sebelah kanannya gimana ini? Nungguin apa? Nah, nggak tahu. Kanan dari mana ya? Kanan dari saya. Nanya. Berarti saya. Atau Kanan yang nanya, bukan Kanan kameramen. saya. Oh, kanan yang nanya. Ya, Oh, kanan iya. yang nanya. Kamu nanya. Lanjut. Oh, lagi belajar. Ya, silakan Lanjut. Mas. Berarti Anda nggak nunggu apa-apa ya? Enggak. Kok bisa gitu? Karena saya udah mempersiapkan semuanya. Oh, jadi apapun yang datang Anda terima semua ya? Siap. Saya siap terima. Luar biasa. Kalau misalnya tiba-tiba Masya dari Allah. samping ada ini duduk gimana? Udah, saya terima aja. Nah, ya. Beliau orangnya tawakal banget. Saya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. terlalu mempersalahkan ya, menggandakan kepentingan. Bukan mengandalkan ya. Gimana ya? Sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Tawakal ya, Mas? Iya, tawakal. Tawakal bukan hoki. Iya. Hoki. Beda bukan hoki. Iya, tawakal dan hoki beda ya? Beda. Beda banget. Beda banget. Jauh. Bukan karena kata-katanya kan, bukan karena hurufnya kan? Ya, itu juga termasuk sih, benar nggak salah, nggak Itu salah. termasuk. Iya, Oh iya, termasuk. iya nggak Maknanya salah. juga berbeda. Hmm. Ada pertanyaan lain nggak? Banyak sih, cuman gimana ya? Oh, masih di program sama otak. Iya. Belum bisa diluncurkan. Butuh biaya berapa untuk diluncurkan? Macet ini, macet semua. Oh, lagi macet ya? Kayak di Cipalik macet. Iya. Iya. Apa sih namanya, topiknya sempit? Apa aja? Apa ada pertanyaan lagi? Boleh gak saya nanya? Nah, silakan. Ramein. Ya, saudara sendiri kira-kira dulu kan sekarang sudah kelas 10 SMA. Iya. Nah, pasti pernah dong kelas 9. Gak mungkin langsung loncat kayak kata. Pastilah, pasti. Oh iya. Tapi Anda umur berapa sekarang? Oh, Nesimpo. Saya sekarang umur 14 tahun. Kalau yang di tengah? Saya sekitar 16 lah. Kita hiburan gitu. Karena hiburan bukan cuma game, nonton TV gitu-gitu. Kita juga butuh fashion tuh bisa jadi hiburan. Bener, bisa jadi hiburan. Kita merasa seperti menyenikan diri kita sendiri. Menyenikan kan ya? Nyeni maksudnya Visioner ya Anda ya. Iya. Visioner ya. apalagi zaman sekarang kan fashionable tuh ini banget apa? Tren. Ya pokoknya sangat bisa bikin naik daun. Itu. Bukan naik daun seperti ini. Ya. Naik daun nanti kan tulis daun. Iya. Ini masih bisa dikategorikan gengsi nggak sih? Nggak, bukan gengsi. Mengikuti Mengikuti tren, zaman. hanya mengikuti zaman saja. Kalau yang gengsi gimana tuh maksudnya? Kalau yang gengsi itu maksudnya misal contoh nih, ada si A, si B, X, C, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. X-nya 2 kali. Enggak, ya, ini kita persingkat aja. Jadi ceritanya ada A, B, C. Nah, Iya. si A punya pakaiannya H&M, Gucci, Supreme gitu-gitu. Erigo. Jeansnya Lea, Erigo, gitu-gitu. Sponsor nih ceritanya. Enggak, bukan sponsor ini. Ini nyontohin Bang. Tapi kalau kena sih nggak apa-apa sih, lumayan. Ya kalau jadi sponsor juga nggak apa-apa. Seharusnya sih kalau misalnya sponsor ini ada sini nih. Ini ada tablet terus ada tulisannya gitu. Udah lanjut. Terus nanti di sini ada tisu. Lanjut tulisannya dulu mas, gitu. nanti mas. Udah, nanti dulu sponsor tahan dulu tahan. Iya tahan. Tadi sama mana ya? Oh iya si A. Nah Contoh dari terus gengsi. si B juga punya pakaian-pakaian bagus seperti yang luxury kayak misalnya contoh ya tadi kayak Gucci, Supreme, terus Erigo. Treasure, Erigo. Champions, Louis Vuitton. Louis Vuitton, ya Louis Vuitton. 3 second. The Leora apa?
L'Oreal. L'Oreal Paris. L'Oreal Ya, Paris. emang gitu. Oh itu makeup ya bukan Iya. fashion ya? Oh ya salah. Terus AHA. Tahu AHA kan? Iya AHA, tahu AHA nggak? Tonberry. AHA itu yang Atta Halilintar itu. Iya. Yang Lanjut Mas. Tonberry, Stradivarius, Stadi. Mango itu bukan mangga maksudnya. Mango Iya. tuh ada brand namanya Mango. Merek Saru. Terus si C iri. Nggak jadi dong. Akhirnya si C tuh berusaha mati-matian gini-gini. Dia rela-rela lapar nggak makan selama 365 hari demi membeli H&M. Nanti mungkin Indosiar akan membuat mungkin sentorannya kali seorang anak rela tidak makan 1 tahun demi bisa membeli H&M. Masuk berita Berani ya? berapa Anda? Berani berapa? Masuk berita ya? Langsung viral tuh, langsung Viral. Iya ini. Buat naikin viewer juga ini. Iya. Boleh. Kok orang nggak Itu makan 3 itu baru hari? tuh. Iya. Si mati lah, kan nggak bertahan, orang nggak makan 3 hari aja. Kan ceritanya umpama doang. Umpama. Nggak apa-apa kemakan, asalkan minum kok. Karena air itu sumber kehidupan. Hmm. Oh, Anda tahu kan sejarahnya manusia revolusi manusia itu seperti apa? Jadi revolusi manusia itu yang awalnya katanya yang saya tahu dari teori siapa saya lupa. Tapi di Al-Quran ada tuh. Di Al-Quran saya lupa ayat berapa itu yang menjelaskan bahwa semua air itu awal dari kehidupan kalau salah. Ya itu yang saya tahu ya. air. Jadi katanya tuh bumi dulu semuanya air. Tidak ada pulau Papua, Indonesia, Jawa Eurasia. gitu-gitu. Benua Amerika, itu nggak ada, Washington benua. gitu-gitu nggak ada dulu. Ada itu tuh isinya air. Terus akhirnya ikan katanya tuh membuat revolusi, berevolusi. Terus akhirnya dari air sih terbentuklah, kalau misalnya cerita terbentuklah benua Pangean dulu yang sangat besar sekali, lebih besar daripada harapan-harapan kita mungkin. Terus belum terbelah Oh, menjadi boleh gitu beberapa dong. benua. Harapan harus lebih besar. Saya tidak setuju itu. Kalau harapan saya, insya Allah Harapan kan mungkin kecil. Kalau saya sih besar. harapan saya Nikahin waifu. harapan saya memiliki harapan yang besar. Berarti harapan Anda pangkat 2. Ntar, kita lanjut aja dulu. Oh iya, Mas. lanjut. Nah, terus terbentuklah benua Pangea Hmm. yang katanya juga dulu manusia purba tuh berawal dari ikan-ikan gitu-gitu. Ikan. Gimana ceritanya ikan jadi orang, Mas? Nah, saya kurang tahu, tapi yang saya dapat cerita itu. Wah, teori dari mana? Teori itu? dari Mungkin ini Teori dari agak mana itu? konspirasi atau Sabar, santai-santai. Gimana nih? Mungkin ini agak bertolak belakangan sama teori Charles Darwin. Tahu kan Charles Tahu, Darwin? tahu. Bukan Darwin Gombal. Iya tahu. Iya. Dari gombang. Charles Darwin. Iya, Nah, paham. Tahu Mas. kalau yang Charles Darwin kan berteori katanya manusia awal dari kera yang dulunya Manusia purba. yang dulunya au makan pisang, terus Tapi teori Darwin itu ada alasannya, bukan tanpa alasan. Saya salah satu pendukung teori Darwin karena secara realista itu kan emang monyet yang benar-benar fisiknya mirip dengan manusia, ya Tapi- segala macem. Kalau yang sebelah sini dukung teori mana ini? Ya gimana ya? Kalau saya sih dukung Gimana? teori Quran. Sama. Tapi gini, teori Darwin itu kan sangat bertolak belakang sekali kepada Al-Quran. Agama Karena ya. dijelaskan. Sampai-sampai orang Kristen juga menghujat ya, kalau nggak Iya. salah. Tapi dulu waktu tenar-tenarnya Jangan nyangkut Darwin, nyangkut agama dong. nggak bukan menyangkut agama saya, Nggak apa-apa. tapi bertolak tadi Bertolak belakang. langsung bertolak belakang sama agama. Karena banyak juga bukan teori, banyak juga penelitian-penelitian yang ada dulu penelitian yang kalau nggak salah ya, itu tikus kalau nggak salah buntutnya atau apa sih lupa dipotong, terus ditunggu beberapa tahun kemudian atau enggak saya lupa tikusnya itu, tapi nggak berubah-ubah. Ini salah satu yang mendukung mematahkan ya, karena kan yang setahu saya tuh ya emang manusia itu pertama yang Nabi Adam, tapi balik lagi dari awal tadi bukan berarti maksud saya bilang tuh ikan terus jadi manusia, maksudnya makhluk hidup tuh katanya ya awalnya tuh berasal dari ikan terus berevolusi. Amuba ya. Ya, Revolusi. revolusi. Kecil amuba. Nah, kalau Nabi Adam kan turunnya dari langit. Nah, mungkin kalau Nabi Adam berarti kita bukan dari bumi, kita dari langit, keturunan kita tuh dari langit. Ngerti gak? Paham. Kita berarti itu bukan berevolusi dari bumi, tapi kita itu dari langit yang ke bawah. Terus Yang bawah itu huruf berkembang kita kan? Huruf kita yang bukan maksudnya Nabi Adam. Oh, iya. Tapi kan kalau nggak salah yang setahu saya tuh terus juga kalau menuju perut ibu kan juga kalau nggak salah dari langit. Iya, dari Setahu atas. saya. Iya, aku benar berarti. Iya.
Seumuran. Kalau yang pojok ini 15 tahun. 15, masih muda ya. Alhamdulillah. Kami masih jadi are-are Jakarta. Masih bopeng cuy. Masih muda. Ya, coba dilanjut tadi nanya apa? Pernah kelas 9 ya? Pernah kelas 9 kan? Pernah lah pasti pernah. Kalau nggak pernah aneh. Waktu Aneh kelas juga 9 dulu Anda sendiri gimana? Saudara sendiri gimana? Mempersiapkan yang namanya PTS, PAS, PAT, UPRAK, US, life skill itu gimana? Mempersiapkan ujian dunia, muhafadoh, proses kita dan lain sebagainya banyak. Wah. Istilah-istilah itu tuh sebenarnya bikin otak saya ngeblank. Maksudnya terbuka ya kita terbuka. Terbuka aja udah. Terbuka udah. Nah, terbuka. Bikin CPU kepala saya tuh pemanas. Cuman Dinginin, minum. Enggak ada airnya. Kayak nggak ada. Belum ada brand yang tertarik. Udah, gimana? Kelas 9. Saya masih simpel aja. Simpel gimana? Maksudnya Ya ikut aja ikut. Oh, ikutin Ya, kan semua itu. kita udah bayar mahal-mahal, pasti lulus ya, pasti lulus. Ikuti arusnya. Ya kita harus. Ikuti arusnya. Mengandalkan hoki. Enggak gitu. Bukan kokian ini beda, bukan kokian, sabar. Gimana? Dan itu namanya mengikuti arus. Anda tahu laut? Tahu. Ada arusnya kan? Iya. Nah, sama dengan kehidupan, ada arusnya. Kalau misalnya kehidupan nggak ada arusnya, ya saudara-saudara yang menonton juga nih, ini sedikit informasi. Kalau misalnya hidup gak ada arusnya, bagaimana bisa jalan hidup? Waktu itu tidak bisa berjalan, butuh arus yang mendorong kita. Makanya jangan sampai kita terlalu terbawa arus juga. Berarti kita harus mendorong itu. Gimana? Enggak, bukan gitu. Maksudnya dalam hidup kita tidak boleh terbawa arus, kita harus punya pendirian. Tiang. Iya. Tiang. Seperti Fondasi, lampu itu yang punya fondasi. tiang. Fondasi lah. Ya. Itu contoh kecil. Contoh besarnya banyak. Tapi mengikuti alur arus gini jangan salah pahamkan ya. Berdasarkan lebih baik tuh arus, kita mengikuti arus, jangan merasa terhadang. Kita harus yang menghadang. Iya juga sih benar. Apalagi kalau dalam pergaulan sekarang Bukan main. itu baik dari kita yang tidak bisa melawan arus, akhirnya terbawa arus juga. Jadi ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan, banyak sekali demoralisasi. Apalagi zaman ini tuh udah biasa banget. Menyangkut sosial ya. Iya, Demoralisasi sama westernisasi sih kebanyakan. iya hedonisme itu Iya, banyak hedonisme. banget yang pada rela-relain uangnya buat beli H&M, Balenciaga, banyak lagi brand-brand lain. Saya juga tahu brand-brand loh, ini saudara-saudara. Belanja nggak mas begitu? Tahu-tahu begitu pernah beli? Pernah, tapi bukan pakai duit sendiri, pakai Duit duit orang ortu. tua. Ya. Karena saya belum kerja. Oh. Masalah outfit gak usah mikirin itu apa Kenapa nggak tampil sederhana aja gitu? gimana ya? Mengikuti. Bukan nggak mau tampil Boleh. sederhana, tapi kita kan boleh-boleh juga kita gitu tren fashion gitu. Tapi Oh. asalkan jangan berlebihan gitu. Oh, berarti Anda konsumerisme dong. Beli barang-barang yang tak Berguna. terlalu berguna. Enggak, bukan konsumerisme. Jadi di Biar nggak situ dikata kudet aja ya, biar nggak dikata boku. ya, tapi itu bukan alasan yang utama. Oh, kalau boleh tahu apa tuh alasan utamanya? Itu Apa? bukan alasan yang krusial. Apa, Kan kebutuhan ada berapa? Yang pertama tuh premier, Juga ya. iya ada Sekunder, 3, sekunder dan tersier. tersier. Iya. Nah, masa kan tidak apa-apa gitu ya kalau misalnya kita membeli kebutuhan tersier gitu. Yang penting premier dan sekunder kita udah terpenuhi gitu. Tersier tuh cuma buat kita hiburan gitu. Karena hiburan bukan cuma game, nonton TV gitu-gitu. Kita juga butuh fashion tuh bisa jadi hiburan. Bener, bisa jadi hiburan. Kita merasa seperti menyenangkan diri kita sendiri. Menyenangkan kan ya? Nyanyi maksudnya Visioner ya Anda ya. Iya. Visioner ya. apalagi zaman sekarang kan fashionable tuh ini banget apa? Tren. Ya pokoknya sangat bisa bikin naik daun. Itu. Bukan naik daun seperti ini. Ya. Naik daun ngerti kan itu istilah. Iya. Ini masih bisa dikategorikan gengsi nggak sih? Nggak, bukan gengsi. Mengikuti Mengikuti tren, zaman. hanya mengikuti zaman saja. Kalau yang gengsi gimana tuh maksudnya? Kalau yang gengsi itu maksudnya misal contoh nih, ada si A, si B, X, C, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. X-nya 2 kali. Enggak, ya ini kita persingkat aja. Jadi ceritanya ada A, B, C. Nah, Iya. si A
punya pakaiannya H&M, Gucci, Supreme gitu-gitu. Erigo. Jeansnya Lea, Erigo, Ini gitu-gitu. sponsor nih ceritanya. Nggak, bukan sponsor ini. Ini nyontohin Bang. Tapi kalau kena sih nggak apa-apa sih lumayan. Ya kalau jadi sponsor juga nggak apa-apa. Seharusnya sih kalau misalnya sponsor ini ada sini nih. Ini ada tablet terus ada tulisannya gitu. Udah lanjut. Terus nanti di sini ada tisu. Lanjut tulisannya- dulu mas, nanti mas. Nah, nanti dulu sponsor tahan dulu tahan. Iya tahan. Tadi sama mana ya? Oh iya si A. Nah, Contoh dari terus gini. si B juga punya pakaian-pakaian bagus seperti yang luxury kayak misalnya contoh ya tadi kayak Gucci, Supreme, terus Erigo, Treasure, Erigo. Champions, Louis Vuitton. Louis Vuitton, ya, Louis 3 Vuitton, second. The L'Oreal apa? L'Oreal. L'Oreal Paris. L'Oreal Nah, Paris. emang gitu. Oh itu makeup ya bukan Iya. fashion ya? Oh ya salah. Terus AHA, oh AHA kan? Ya AHA, tahu AHA nggak? Tonberry. AHA itu yang Atta Halilintar itu. Iya. Yang Lanjut Mas. Tonberry, Stradivarius, Steady. Mango itu bukan mangga maksudnya. Mango Iya, tuh ada brand paham. namanya Mango. Merek Saru. Terus si C iri. Gak jadi dong. Akhirnya si C tuh berusaha mati-matian gini-gini. Dia rela-rela lapar nggak makan selama 365 hari demi membeli H&M. Nanti mungkin Indosiar akan membuat mungkin sentorannya kali seorang anak rela tidak makan 1 tahun demi bisa membeli H&M. Masuk berita Berani ya? berapa Anda? Berani berapa? Masuk berita ya? Langsung viral tuh, langsung Viral. Iya ini. Buat naikin viewer juga ini. Iya. Boleh. Kok orang nggak itu makan tiga itu baru hari? tuh ya. Si mati lah, kan nggak bertahan, orang nggak makan 3 hari aja. Kan ceritanya umpama doang. Umpama. Gak apa-apa gak makan, asalkan minum kok. Karena air itu sumber kehidupan. Oh. Anda tahu kan sejarahnya manusia revolusi manusia itu seperti apa? Jadi revolusi manusia itu yang awalnya katanya yang saya tahu dari teori siapa saya lupa. Tapi di Al-Quran ada tuh. Di Al-Quran saya lupa ayat berapa itu yang menjelaskan bahwa semua air itu awal dari kehidupan kalau salah. Ya itu yang saya tahu ya. Air. Jadi katanya tuh bumi dulu semuanya air. Tidak ada pulau Papua, Indonesia, Jawa Eurasia. gitu-gitu. Benua Amerika, itu nggak ada, Washington benua. gitu-gitu nggak ada dulu. Ada itu tuh isinya air. Terus akhirnya ikan katanya tuh membuat revolusi. Berevolusi terus akhirnya dari air sih terbentuklah singkat cerita terbentuklah benua Pangean dulu yang sangat besar sekali, lebih besar daripada harapan-harapan kita mungkin. Terus belum terbelah Oh, nggak boleh gitu beberapa dong. benua. Harapan harus lebih besar. Saya tidak setuju itu. Kalau harapan saya insya Allah Harapan kan mungkin kecil. Kalau saya sih besar. harapan saya Nikahin ibu. harapan saya memiliki harapan yang besar. Berarti harapan Anda pangkat 2. Ntar, kita lanjut aja dulu. Oh iya, lanjut. Nah, terus terbentuklah benua Pangea Hmm. yang katanya juga dulu manusia-manusia purba tuh berawal dari ikan-ikan gitu-gitu. Ikan. Gimana ceritanya ikan jadi orang mas? Nah, saya kurang tahu, tapi yang saya dapat cerita itu. Wah, teori dari mana? Teori itu? dari mana? Mungkin ini Teori dari agak mana itu? konspirasi atau sabar, santai-santai. Gimana nih? Mungkin ini agak bertolak belakangan sama teori Charles Darwin. Tahu kan Charles Tahu, Darwin? tahu. Bukan Darwin Gombal. Iya tahu. Iya. Dari gombang. Charles Darwin. Iya, Nah, paham. Tahu Mas. kalau yang Charles Darwin kan berteori katanya manusia awal dari kera yang dulunya Manusia purba. yang dulunya au makan pisang, terus Tapi teori Darwin itu ada alasannya, bukan tanpa alasan. Saya salah satu pendukung teori Darwin karena secara realista itu kan emang monyet yang benar-benar fisiknya mirip dengan manusia, ya segala Tapi- macem. Kalau yang sebelah sini dukung teori mana ini? Ya gimana ya? Kalau saya sih dukung teori Quran. Sama. Tapi gini, teori Darwin itu kan sangat bertolak belakang sekali pada Al-Quran. Agama Karena ya? dijelaskan. Sampai-sampai orang Kristen juga menghujat ya kalau nggak Iya. salah. Tapi dulu waktu tenar-tenarnya Jangan nyangkut Darwin, nyangkut agama dong. nggak bukan menyangkut agama saya, Nggak apa-apa. tapi bertolak tadi Bertolak belakang. langsung bertolak belakang sama agama. Karena banyak juga bukan teori, banyak juga penelitian-penelitian yang ada dulu penelitian yang kalau nggak salah ya, itu tikus kalau nggak salah buntutnya atau apa sih lupa dipotong, terus ditunggu beberapa tahun kemudian atau enggak saya lupa tikusnya itu, tapi nggak berubah-ubah. Ini salah satu yang mendukung mematahkan ya, karena kan yang setahu saya tuh ya emang manusia itu pertama yang Nabi Adam, tapi balik lagi dari awal tadi bukan berarti maksud saya bilang tuh ikan terus jadi manusia, maksudnya
makhluk hidup tuh katanya ya awalnya tuh berasal dari ikan, terus berevolusi. Amuba ya. Ya, Revolusi. berevolusi. Kecil amuba. Nah, kalau Nabi Adam kan turunnya dari langit. Nah, mungkin kalau Nabi Adam berarti kita bukan dari bumi, kita dari langit, keturunan kita tuh dari langit. Ngerti gak? Paham. Kita berarti itu bukan berevolusi dari bumi, tapi kita tuh dari langit yang ke bawah. Terus Yang bawah itu ruh berkembang kita kan? Ruh kita yang bukan, maksudnya Nabi Adam. Oh, iya. Tapi kan kalau nggak salah yang setahu saya tuh ruh juga kalau menuju perut ibu kan juga kalau nggak dari langit. Iya, dari Setahu atas. saya. Iya, benar berarti. Iya. Nah, lebih baik kita kembali ke jalan yang benar. Nih udah menyimpang banget, malah balas teori sejarah. Bukan menyimpang, kita kembali ke topik awal. Iya, topik awal. Iya. Sama aja menyimpang dong. Nggak menyimpang, kan nggak ada hal-hal juga. Ya intinya kita kembali ke topik utama dulu. kan? Kembali ke laptop ya. Iya. Kembali Ya, ke laptop. Oke, jadi gimana? Jadi gimana? Gimana berdasarkan sejauh ini tingkatan pendidikan mana yang paling menurut Anda paling menantang, paling sulit atau apapun Anda menyebutnya? Saudara Kori gimana? Sekolah saya kalau boleh jujur sih di SMP ya. SMP? Ada banyak sekali cobaan yang saya hadapi selama di SMP. Apa aja tuh apa itu? Silakan disebutkan satu persatu atau enggak, mungkin boleh dibuat satu bab. Kalau dijelasin sih panjang. Yang panjang ya? Oh iya, pendek. Anda nggak pernah SMA ya, jadi nggak pernah kasih SMA. Pengen sebentar lagi. Jadi PG dari PG, TK, SD, SMP. Nggak, saya bukan SD sih. Saya MI. Ya sama aja. Beda. SD itu sekolah dasar, Kalau MI itu madrasah ibtidaiyah. Madrasah itu apa bahasa Indonesianya? Sekolah. Enggak, bentar sini. Tidak yang itu dasar. Ya udah gini aja deh, biar tidak terjadi pertentangan, agar tidak menjadi konflik nih. Ya, gini aja. PG, TK, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MMA. Belum. Anda belum masuk situ. Nggak, maksudnya hanya disebutkan. Oh, iya. Tiernya belum sampai situ ya. PG dan TK, SD dan MI. TPK ada kelewatan. Aduh, Bung Kori, sabar dulu Bung Kori. Iya. Lanjut. Jadi SMP, MTS, SMA, MA. Nah, kita mau bahas mana dulu nih? Oh ya, SMA, MA kan saya belum. Dari yang paling dasar dulu. TK ada TK. Pengalaman TK. Nggak PG dulu aja mending. Udah pernah PG belum? Atau mungkin TPQ? Enggak, saya TK. TPR, TK. Saya TK. Kalau boleh tahu TK-nya gimana? TK saya di Khairul Huda di dekat daerah Bedahan, Sawangan, di Depok. Iya, Depok. Lalu saya lanjut ke jenjang selanjutnya yaitu di MI atau mau disebut Madrasah Ibtidaiyah yang Ibtidaiyah. 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 Oh ya benar deh. Aduh. Ya sama sih sama kayak maksudnya itu satu sekolah satu tempat. Ya gimana satu tempat? Jadi ada kayak beberapa cabang kayak TK, SMP, Oh, sampai jadi SMA, masih satu yayasan. Iya, satu yayasan. Oh, maksudnya banyak juga jenjangnya gitu loh. Iya. Kalau ini Hamzah? Saya? Ya. Kalau saya itu TK KB dan TK-nya di Rausan Piker. Iya. Pondok Cabe dekat rumah saya. Pondok Cabe saya maksudnya bukan Tangsel, Depok. Makanya ya saya masih dalam kakak masuknya warga Depok. Nah, jadi gini ceritanya. Saya PG dan TK di Rausan Piker. Lalu Kira-kira saya TK-nya berapa tahun tuh? TK tuh kan 2 tahun, TK A 3B. Oh, mungkin PG iya. 1 tahun berarti saya itu sekolah dari umur 3 tahun, 3, 4, 5, 6 tahun saya di SD Citralam Ciganjur yang terletak di Jagakarsa, Jakarta TK Selatan. 2 tahun. Nah, di Jakarta Selatan. Nah, ini nih agak menantang soalnya waktu saya kenapa? TK 2 tahun ya? Anda TK 2 tahun? Bukan. Maksudnya TK-nya saya 2 tahun, bukan saya TK di umur 2 tahun. Iya, berarti kan Anda TK 2 tahun kan? Iya, TK A, TK B. Ya, Iya, berarti Anda nggak lulus dong? Saya aja TK 1 tahun doang kok. Nah, setahu saya mah tahapannya TK A. Sebenarnya gini Mas, kalau TK A, TKB itu jadi ada batasan usianya. Oh. Sama jadi kayak ada anak yang emang sengaja dipersiapin untuk 2 tahun TK, bahkan ada yang sampai 3 tahun TK. Itu tergantung kesiapan anaknya. Ada juga yang emang karena dia di TK-in dari muda banget. Mungkin dari kisaran umur 4 lah kayaknya. 45-an ya, 45-an. Nice info. Itu TK. Biasanya SD itu kalau sekarang kalau nggak salah itu ada standar masuknya 6 tahun. 67. 67. Nah, makanya ada yang TK-nya sampai 2 kali.
Mungkin seperti itu. Oh berarti Anda termasuk kategori ini ya? Nggak lulus. Nggak lulus. Oh. Bukan Bukan Udah, lulus. udah. TK muda ya, TK muda. Oh, muda. Berarti wawasannya lebih luas, insya Allah ya. Insya Allah. Masya Allah. Berarti kalau misalnya TK-nya 1 tahun dong, berarti apa sekolah? Lulus TK dong, sekolah lulus. 5 tahun loh. Dari 5 tahun, umur 5 tahun. Iya. Kan lu masih itu, iya. Saya 5 tahun. SD 5 tahun 5 mas? tahun 6 tahun mas. Kalau kalian? Maksudnya Hmm. TK itu di umur 5 tahun gitu. Saya juga 5 tahun. Oh. Kenapa? Kalau Enam Anda tahun. dari umur berapa? Saya itu dari umur 3 tahun dan Oh, pantas lama. Oh lama mas. 3, 4. Luar biasa sekali Anda. Luar biasa ya. Sangat apa? Semangat mencari ilmunya ini luar biasa. Patut dicontoh, patut. Karena time is money. oh, time is money. Time is not table. Yes, Ya, yes. time is money. Itu spekulasi yang salah. Berarti kalau time is money, nanti kedepannya Anda Jangan terlalu bawa Bentar, ke bentar, situ bentar, ini maksudnya bentar. cuma Iya. perumahan malah time is money maksudnya. enggak, saya hanya berspekulasi. Maksudnya menggambarkan sangat sangat harus dihargai gitu. Kenapa time is gold gitu aja? Kan lebih berharga daripada duit. Kalau lebih berharga daripada duit, terus kenapa kita transaksi pakai uang? Bagi gitu loh. Wow, wow, wow. Bagi gitu. Berat. Mas, Iya. jangan melenceng, Iya. Mas. Saya nanti ngeditnya bingung. Oh, ya lagi. Ya, kita balik ke topik Iya. Balik ke tempat semula. Karena time is money Di TK, makanya TK 2 tahun. ya TK datang. Gimana nih? Terus SD saya di Citraland Ciganjur. Nah, itu saya lumayan sekolah lumayan jauh. Cuman orang tua saya berkata nggak apa-apa jauh atau mungkin dia mahal, tapi yang penting kamu nyaman dan bisa enak gitu sekolah di sana. Yang penting kan kita enjoy juga nyari ilmu juga enak gitu. Ya lumayan lah makan perjalanan waktu apa lama. Jadi rumah saya di Pondok Cabe, sekolah ke Jaksel itu butuh waktu kalau nggak salah sekitaran 1 jam atau setengah jam. Jadi saya berangkat harus dari setengah 6 atau jam 6 karena sekolah itu jam 7. Nyampenya harus jam 7. Gitu. Berarti gini, berarti Anda waktu SD itu masih sering dianterin gitu sama Iya, orang tua. dianterin. Karena jauh, Jangkauan jaraknya jauh dari rumah. jauh. Mungkin bisa 1 km lebih. Kayak harus diantar oleh orang tua saya. Nggak mungkin jalan. Atau nggak mentok-mentok saya diantar pakai motor itu juga jarang-jarang. Kalau nggak diantar pakai motor saya pakai Grab. Kalau pakai Grab sama Gojek saya kadang-kadang kurang suka karena bikin ngantuk. Oh, angkot gimana? Apa saya nggak pernah. Oh. Soalnya terlalu jauh dari jangkauan dari Jakarta sampai Pondok Cabe. Itu mungkin dari saya sendiri. Ya, silakan lanjut. Saudara Khalil. Kalau kalian sendiri TK-nya atau nggak TK? Kalau saya sendiri mah Kalau langsung SD gitu. karena bapak saya yang magister agama, jadi saya dicemplungin ke pondok serius. Oh, langsung pondok. Ya, Dari langsung kecil langsung pondok. Iya, Masya TK Allah. saya langsung pondok di Alhamdulillah. Oh, gitu. Iya. Jadi Terus pergaulannya terjaga nih. Terjaga ya, Terjaga luar sekali. biasa sekali. Alhamdulillah. Tidak Terus ada demoralisasi dalam Iya. tubuh. SD-nya Tidak melenceng. SD-nya di mana, Mas? Saya MI bukan SD. Oh, MI. Berarti kita MI-nya sama. di mana? Di Madrasah Dia- Ibtida di MI Yanatul Ikhwan. Oh, Syanatul. Yanatul. Iya, Yanatul. Natul. Oh, iya Natul. sembarangan. Sembarangan itu ya. Typo. Typo. Silakan lanjut kalau itu. Diralat ya. Setelah itu Di Habis situ itu pengalamannya gimana? Saya pengalamannya sih it's okay ya. It's okay. It's okay. Don't worry about it. Oh, yes. I understand. I understood. Understand? no. Yes, I understood. Yeah, I'm not so great ya. Hmm. Don't English lah. Lanjut, This is lanjut. video for Indonesian language. Lakuin ini kagak ngerti nih yang untuk ini. Iya, lanjut. Habis itu Kenapa ya? gimana MI-nya? Ya saya MI-nya biasa-biasa aja sih. MI ya tinggal MI. SMP-nya gimana? Apakah dari tangan? Gimana tuh pengalaman SMP. waktu MI-nya tuh gimana? Ya, Atau SMP juga atau mungkin waktu SMA sekarang gimana? Pengalamannya? Kita sharing-sharing aja nih. Sharing. Buka aja, Pak. Buka aja di. Hmm. Saya ingin membahas pengalaman saat MI saya. Oh, coba. Ya. Jadi waktu saya masuk MI, saya tuh ya langsung waktu kelas lanjut ke kelas 2-nya langsung menjabat sebagai ketua kelas ya, ketua kelas. Itu ketua kelas menjabat selama sampai kelas 6. Saya juga jabatannya bentar terus seperti Pasus. Ya Pasus. Saya Pasus sekitaran setahun, setelah itu saya juga pernah ikut lomba tapi belum kurang beruntung lah. Saya juga pernah kata itu pramuka pernah ikut lomba waktu SD. Ya, saya udah bersyukur bisa ikut lomba, cuman nggak juara. Saya dulu lomba menggambar. Kalau pengalaman masuk SMP di sini, sekarang kan SMP ya? Iya. Bentar lagi mau lulus nih. Dulu pengalaman masuk sini tuh gimana? Nangis gitu nggak? Kan Ya, ini pondok. enggak, kalau saya dulu kan nangis. Oh, Cuman gimana tuh just ceritanya? normally, biasa aja. Biasa Cuman aja? yang kadang-kadang kayak ngerasa "Ih, kayak orang tua gini-gini.
sempat di suatu malam yang sunyi, tenang, tak ada apapun, semuanya seakan-akan suasana sangat berbeda. Indie sekali ya. Indie. bukan berbeda, maksudnya seakan-akan suasana sangat peka sekali terhadap diri saya. Jadi kalau saya nangis, saya dulu sempat nangis kenapa yang lain tidak pada sambil ngomong gini, tapi saya sendiri belum ketemu orang tua tuh waktu kelas 1 tuh semester 1 saya sempat kayak sedih banget gitu. Oh ya, waktu itu sempat ini ya, sempat COVID ya. Iya, covid juga. Kami ini kan angkatan corona. Corona. Di waktu itu kalau nggak salah sambangannya online ya mas? Iya, masih online. Waktu SD juga dulu kami kelas 6 terpaksa. Lulus giveaway kalau nggak salah. Iya. Iya, jadi kami yang harusnya lulusan bisa bareng-bareng happy tapi nggak bisa terpaksa karena ya gitu, akhirnya lewat zoom itu sedih. Tapi tetap menjadi kenangan yang sangat menarik. Kalau Kori gimana? Nangis gak? Ya, jujur sih awal-awal masih belum. Tapi waktu malam sampai ke sini ya pas tidur saya ngebayangin orang tua saya. Tiba-tiba lama-lama nangis. Ya, karena Kenapa tuh? Karena inget aja gitu, kangen gitu. Baru ditinggal kan ya? Iya, baru banget ditinggal itu. Terusnya Kalau sekarang gimana? sekarang alhamdulillah. Ya, jujur sih saya dulu tuh masuk sini tuh karena Pindahan ya? bukan pindah. Disuruh orang tua. Tapi sekian berjalannya waktu, alhamdulillah saya betah di sini dan nyaman dengan teman-teman saya walaupun ada yang kayak gitu. Iya. Kalau Kodil gimana? Sekarang udah berarti di sini tuh udah 4 tahun ya? Ya, matang. Lebih senior, Udah lebih pas senior. SMA ya, udah senior. Senior. Dulu pengalaman waktu SMP gimana tuh? Saya sendiri sih kalau pengalaman masa SMP, saya sans bias. Jadi pas masuk anti nangis-nangis? Iya, enggak nangis. Orang emang juga kemauan sendiri. Oh, ya, Masya Allah. kan Beri applause, beri Sangat applause. bertolak belakang dengan saya. Applause, beri applause. Anda kok ayo kita beri Emang applause. karena latar belakangnya pondok ya? Iya. Iya. Jadi kesini itu karena kemauan. Iya. Tahu di sini dari mana mas? Dari Kiai sendiri. Soalnya Kiai Pak Hamdan Muhammad Hamdan Rosi itu pernah jadi dosen bapak saya sekaligus teman kerja bapak saya. Sama-sama dari Alhamdulillah soalnya. Jadi udah deket, udah macam saudara sendiri. Oh begitu. Jadi makanya taunya dari Abah. Iya. Iya, berlangsung. Iya. Boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Anak Kori kan dulu waktu SD pernah punya pengalaman lomba. Terus waktu SMP ada pengalaman lomba nggak? Jadi pasus lagi atau gimana? Terus Iya, jadi pasus. jadi pasus lagi. Tapi belum sempat lomba. Oh, belum sempat lomba. Sempat lomba. Kalau asamnya? Kalau saya sendiri saya sempat jadi pasus, cuman waktu agak lama sih. Jadi 3 tahun kami kelas 9 baru lomba sekali. 2 tahun. Dari kelas 2. Dari kelas 1 kan kita sudah mulai jadi pasus. Oh satu tim ya? Iya. Iya, Steve gitu. Iya, kalau anak Kori dulu tuh masuknya bukan pas sama saya. Jadi saya dulu masuknya waktu yang pas awal-awal. Terus anak Kori di pertengahan atau di Saya pertengahan, saya masuk yang pertengahan. Iya, agak pertengahan gitu. Karena telat. Kalau selain pramuka itu ada lomba-lomba nggak yang pernah di? Kalau saya dulu pernah lomba Olimpiade Epsilon Wow, bahasa Inggris. luar biasa. Alhamdulillah dapat peringkat 500-an dari 600. Luar biasa. Sebuah pencapaian yang sangat luar Itu biasa. udah bangga sih, soalnya dapat di sertifikat. Kalau Kori, Oh, saya RTC sih. Lebih ke RTC sering. Tapi ya PAI. Ya, ya masih belum beruntung lah, masih belum beruntung. Kenapa kok bisa belum beruntung itu? Kenapa? Kan gimana ya? Koneksi aja kan waktu itu kan kayak Zoom gitu ya, kayak Zoom. Jadi terganggu sama koneksi, jadi susah gitu. Jadi pas mau bagian-bagian rebutan soal itu suka ngelek-ngelek. Iya gitu. ngelek-ngelek gitu, jadi susah. Kalau Khalil, Pernah ikut lomba apa? Sih, anak rupanya udah numpuk piala juga di rumah. Masya Allah. Ayo, applause. Koleksi. Biasa Nah, kan? cuman enggak sih, kebanyakan piala wisuda. Jadi patut Oh, diapresiasi. piala masih. patut Saya juga punya. diapresiasi. Saya tuh juga punya piala manasik haji. Itu saya bangga banget tuh. Punya piala manasik haji tuh suatu achievement yang sangat berharga sekali. Itu TK ya. Mas TK kan Karena juga saya dapat mas. Ketika ini. Jadi gimana pengalaman? Ya salah satu yang baru-baru ini pas saya SMA sih, saya ikut
KPN komputer, dan alhamdulillah saya urutan 24 dari berapa ya? Dari berapa ratus orang? Iya, pokoknya dari ratusan orang. Insya Allah. Itu Patut yang diapresiasi. dilombakan itu apa itu kalau kita tahu? Di Wah, KPN. itu computational thinking. Nah. Conditional thinking. Ini Allah. yang dilombakan misalnya apa? Misalnya, itu bentaranya menjebak banget, beda banget. Kirain kan yang keluar bakal apa kegunaan CPU semacam ini kan, ngaruh sama teknologi informasi. Itu nggak jauh dari MTK, berasa makan MTK juga sih sebenarnya. Oh, Apakah di sana juga ada lots, mods, hots? Yes. Iya, Ada juga. ada. Sama seperti kita tadi. Sudah ini. Mungkin kita sudah ya. Mungkin sampai sini saja dahulu podcast kami. Sekian dari kami. Kami dari tim jurnalistik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga Like, comment, dan subscribe. berikan komentaran juga terhadap video kami. Wah, ini kemis ya. Udah, udah.